Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan sebuah tuple dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu tuple? Tuple adalah salah satu tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data collection atau kumpulan data dalam sebuah variabel. Untuk membuat sebuah tuple, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan bracket atau tanda kurung seperti ini. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan konstruktor tuple dengan tanda kurung ganda seperti ini. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa pemrograman Python, untuk menyimpan data collection atau kumpulan data, ada 4 tipe data yang dapat kita gunakan. Yang pertama tipe data list, yang kedua tipe data tuple, yang ketiga tipe data set, dan yang keempat tipe data dictionary, di mana keempat tipe data ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun untuk video kali ini, kita fokuskan pembahasannya pada tipe data tuple. Nah sekarang, bagaimana karakteristik dari tipe data tuple ini? Untuk karakteristik tipe data tuple adalah datanya bersifat ordered. Artinya, saat data tuple ini ditampilkan, urutannya akan sama persis dengan urutan data tuple saat dibuat. Yang kedua, datanya dapat diduplikat atau digandakan. Yang ketiga, setiap datanya memiliki nomor indeks tertentu yang dimulai dari 0. Dan yang terakhir, datanya bersifat unchangeable. Artinya, data yang telah dibuat dengan menggunakan tipe data tuple tidak akan dapat dirubah. Nah, karakteristik yang terakhir inilah yang membedakan tipe data tuple dengan tipe data list yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Baik, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita praktekkan pembuatan dan penggunaan tipe data tuple ini dalam Visual Studio Code kita. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru, kita beri nama tuple.py. Kita enter. Kemudian langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat sebuah tuple, baik dengan menggunakan bracket maupun dengan konstruktor. Untuk yang menggunakan bracket, caranya adalah tulis tanda kurung, lalu masukkan data tuple-nya. Data yang dimasukkan bebas, boleh dari data integer, string, boolean, bahkan bisa juga campuran dari beberapa data yang berbeda tipe datanya. Untuk data tuple kali ini, misalkan kita isi dengan campuran dari data string dan integer. Misalkan untuk data stringnya, kita isi alif, kemudian untuk data integernya, kita isi dengan angka 83. Lalu simpan data tuple-nya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama myTuple. Kemudian untuk pembuatan tuple yang menggunakan konstruktor, caranya adalah tulis konstruktor tuple, lalu tambahkan tanda kurung ganda seperti ini. Nah, di dalam tanda kurung ganda inilah kita masukkan data tuple-nya. Untuk data tuple yang kedua ini, misalkan kita isi dengan data string alif dan alfi. Lalu simpan data tuple-nya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama myTuple2. Nah, seperti inilah coding yang digunakan untuk membuat sebuah tuple dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian berikutnya, coba kita pelajari lebih lanjut tentang karakteristik yang dimiliki oleh tipe data tuple ini. Karakteristik yang pertama adalah datanya bersifat ordered. Artinya, urutan datanya akan tetap sama dengan urutan data saat data tuple ini dibuat. Baik, coba kita tampilkan data tuple yang pertama. Kita tulis print, lalu tambahkan keterangan data.2. Kemudian untuk data tuple yang pertama, kita ambilkan dari variabel myTuple. Selanjutnya, kita tampilkan juga data tuple yang kedua. Kita tulis print, lalu tambahkan keterangan data.2. Kemudian untuk data tuple-nya, kita ambilkan dari variabel myTuple2. Dan yang terakhir, tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, kita save, jalankan file project-nya. Kita tulis python tuple.py. Nah, perhatikan hasilnya. Urutan data tuple-nya, baik yang menggunakan bracket maupun yang menggunakan konstruktor, urutannya sama persis dengan urutan data saat tuple ini dibuat. Kemudian untuk karakteristik tipe data tuple yang kedua adalah datanya bisa diduplikat. Artinya, kita dapat memasukkan data ganda atau data yang sama persis value-nya dalam sebuah tuple. Sebagai contoh, kita copy saja semua coding yang telah kita buat di awal tadi. Nah, pada data tuple yang pertama, tambahkan lagi angka 83. Kemudian pada data tuple yang kedua, tambahkan lagi data string
Alfie. Sehingga sekarang dalam kedua tabel ini memiliki data ganda di dalamnya, yaitu data 83 dan data Alfie. Kemudian untuk keterangan tampilan datanya, kita ubah menjadi duplikat. Oke, kita save. Bersihkan dulu tampilan layar terminalnya. Kita tulis CLS. Lalu jalankan kembali file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Semua duplikat data yang kita masukkan ke dalam tabel yang pertama maupun tabel yang kedua tetap ditampilkan dalam hasil data tabelnya. Kemudian, untuk karakteristik tipe data tabel yang ketiga adalah semua datanya memiliki indeks tertentu yang dimulai dari 0. Baik, sekarang coba kita tampilkan nomor indeks dari salah satu data yang ada dalam variabel myTuple. Namun sebelumnya, matikan dulu semua coding yang ada di bagian duplikat. Kemudian, matikan juga coding dari myTuple 2. Oke, sudah kita matikan semua. Sebagai contoh misalnya, coba tampilkan nomor indeks dari angka 83 yang ada di dalam variabel myTuple. Berarti kita tulis myTuple.index, lalu masukkan data tuple yang akan kita cari nomor indeksnya. Kita tulis 83. Jadi maksud dari coding ini adalah tampilkan nomor indeks dari angka 83 yang ada di dalam variabel myTuple. Kemudian simpan hasilnya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama myIndex. Setelah itu, tampilkan hasilnya. Kita kasih keterangan indeks angka 83.2. Untuk nomor indeksnya, kita ambilkan dari variabel myIndex. Terakhir, kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, kita save. Jalankan file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Nomor indeks dari angka 83 adalah 1. Kenapa bukan 2? Padahal kalau kita lihat dalam urutan datanya, angka 83 ini berada pada urutan yang kedua. Hal ini dikarenakan perhitungan indeks dalam data tuple tidak dimulai dari 1, melainkan dari 0. Jadi data tuple alif ini indeksnya 0 dan angka 83 indeksnya 1. Nah, seperti itulah logika pembacaan nomor indeks dalam sebuah tuple. Kemudian untuk karakteristik tipe data tuple yang keempat adalah datanya bersifat unchangeable. Artinya, data yang telah dibuat dalam sebuah tuple tidak dapat dirubah. Sehingga dalam data tuple ini, kita tidak dapat menambah, menghapus, atau mengedit data yang telah kita buat. Baik, sekarang coba kita cek apakah benar data tuple ini tidak dapat dirubah. Sebagai contoh misalnya, coba ubah data yang ada pada indeks pertama, yaitu angka 83, dengan angka 90. Baik, sebelum kita praktekkan coding untuk perubahan data ini, kita copy dulu coding dari perintah indeks tadi. Kemudian matikan codingnya. Nah, sekarang coba kita masukkan coding untuk merubah data tuple-nya. Gimana codingnya? Codingnya adalah myTuple, lalu tambahkan kurung siku untuk memasukkan indeks dari data tuple yang akan kita ubah datanya. Berarti di sini kita tulis indeks ke-1. Setelah itu, masukkan data penggantinya, yaitu angka 90. Jadi maksud dari coding ini adalah data dari variabel myTuple yang berada pada indeks pertama, yaitu angka 83, ubah datanya menjadi 90. Kemudian kita ganti keterangan pada tampilan hasilnya dengan hasil edit. Untuk data perubahannya, kita ambilkan dari variabel myTuple. Oke, selesai. Sekarang kita cek hasilnya. Apakah benar data tuple ini tidak dapat dirubah? Kita save, jalankan file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Python menampilkan pesan bahwa data yang telah dibuat dalam sebuah tuple tidak mensupport atau tidak dapat menjalankan perintah perubahan data yang kita masukkan. Nah, inilah yang membedakan antara tipe data tuple dengan tipe data list yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kalau tipe data list memiliki karakteristik changeables, artinya datanya dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan tipe data tuple karakteristiknya adalah unchangeable, artinya datanya tidak dapat dirubah. Baik, seperti itu pembahasan tentang tipe data tuple beserta karakteristik dan penggunaannya dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.